Mbak Elvi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya Mbak Elvi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya. Oke Mbak Elvi, sebelum kita observasi, kita kan ini mau observasi Mbak Elvi dalam pembelajaran Mbak Elvi. Sebelum kita observasi, kita melakukan pra-observasi ini dulu ya Mbak Elvi, dan nanti Mbak Elvi-nya lebih mantap lagi dalam observasi. Baik Bu Elvi, dalam pra-observasi ini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Elvi mengenai pembelajaran Bu Elvi hari ini, yaitu yang pertama, kira-kira indikator atau karya apa saja yang mau Ibu Elvi sajikan pada pembelajaran kali ini dan tujuannya apa? Oke, untuk hari ini kebetulan kita ngambilnya ada yang membuat makanan sederhana Bu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya nanti anak belajar apa saja bahan, alat, terus langkah-langkah yang bagaimana cara merebus telur gitu Bu. Nah, jadi kebetulan hari ini kita temanya merebus telur. Jadi nanti itu Bu. Kemudian kira-kira metode apa yang Ibu gunakan dalam pembelajaran kali ini? Karena ini sistemnya praktek Bu, jadi kita langsung praktek terjun ke lapangan langsung. Jadi anak nanti diminta untuk praktek merebus telur, cuma dengan saya. Baik Bu, kemudian kira-kira alat dan bahan atau sumber belajar apa yang digunakan Bu dalam pembelajaran kali ini? Kebetulan kita kan untuk KD ini itu ada beberapa pertemuan ya Bu. Jadi untuk pertemuan sekarang itu hanya menggunakan media konkret Bu. Sebelumnya kita menggunakan slide, terus dengan slide itu nanti anak belajar bagaimana alatnya, bentuk alatnya, terus bahannya. Kalau sekarang kita langsung saja untuk praktek, jadi kita menggunakan media konkret gitu Bu. Berarti minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan dengan slide, sekarang dengan pena nyatanya ya. Kemudian bisa Ibu ceritakan tahapan pembelajaran yang akan Ibu sajikan Bu? Oke, kalau untuk pertama nanti kita belajar mengenal kembali apa saja benda dan alat yang digunakan untuk merebus telur gitu Bu. Untuk mengingat kembali anak, apa saja alatnya, nanti apa saja bahannya, terus kemudian nanti anak juga belajar bagaimana tahap-tahap untuk merebus telur itu sendiri. Jadi nanti kita dampingi anak belajar langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk merebus telur. Kemudian kira-kira persiapan terkes apa saja yang Ibu persiapkan untuk pembelajaran kita ini? Kebetulan kita menggunakan modul ajar ya Bu. Modul ajar itu di dalamnya nanti juga ada LKPD. Karena ini sistemnya kita belajar praktek Bu, jadi LKPD-nya itu kita nilai dari praktek anak itu langsung ya. Oke. Kemudian kira-kira Bu, dari materi itu kan udah ada nih modulnya. Kemudian kira-kira materi yang dianggap sulit bagi siswa berdasarkan perkiraan Ibu dalam pembelajaran kita hari ini gimana Bu? Pasti ada kesulitan ya Bu, apalagi kita anaknya disabilitas ya Bu. Karena kita menggunakan kompor, jadi mungkin di sana kita ada kesulitannya. Nanti paling kita bantu dengan dampingan Bu, karena penggunaan kompor itu kan berbahaya, jadi nggak bisa langsung kita terjun anak kita berikan sendiri, tidak ada dampingan. Paling di situ mungkin kesulitannya Bu. Anaknya keterbatasan fisik iya Bu, di situ mungkin ada kesulitannya nanti. Kemudian kira-kira kompetensi apa yang bisa dimiliki oleh siswa setelah mengikuti pembelajaran yang disajikan tadi? Kalau di sini kan kita tujuannya untuk bagaimana anak itu mandiri Bu. Cuma sistem mandiri di sini apakah anak itu untuk dikatakan mandiri sepenuhnya mungkin sulit ya Bu. Cuma saya berharap dengan praktek pembelajaran kita berikan kepada anak ini nanti anak bisa melakukan langsung, mempraktekkan langsung di rumah. Jadi anaknya tidak bergantung sepenuhnya dengan orang sekitar. Jadi meskipun anak memang perlu dampingan, tetapi tidak dampingan penuh gitu Bu. Jadi untuk kedepannya dia bisa mandiri, gitu. Bisa mandiri dalam kegiatan ya. Kemudian apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini menurut Ibu?
Perhatian khusus mungkin untuk daya ingat anak yang memang gampang lupa. Jadi untuk tahap-tahap nanti langkah-langkah kita merebus telur ini paling nanti kita bantu. Oh, anak nanti kita bantu step by step gitu agar tidak lupa. Terus satu lagi dengan yang tadi kita bilang kita menggunakan kompor, berarti kita juga perlu mendampingi anak, apalagi penggunaan kompor gitu. Nah, paling disiplinnya Ya, ini kompor ini banyak sangat berbahaya. bisa Iya. ya. Oke, Belvi, mungkin sekian aja observasi kita. Terima kasih atas kerjasamanya. Selamat, mudah-mudahan nanti sukses observasinya. Oke, terima kasih Bu. Ayo, dan taruh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana semangatnya nih? Duduk. Kamu kan bedanya. Oke, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Semangat maka nggak ada suaranya. Apa kabar hari ini? Oke, siapa yang tahu hari ini hari apa? Oke, bagus hari Senin. Tanggal berapa? Iya, tanggal 11 di Natal? Iya, tanggal 11. Tanggal 11 bulan berapa? 11. Tahun 2024. Oke, sebelum belajar kita harusnya ngapain dulu? Berdoa. Ayo, berdoa kita dulu. Siapa yang mau siapkan? Siapa yang mau siapkan? Oke, bagus Dinatul ya. Jadi setelah kita berdoa, kira-kira ada nggak teman kita yang nggak hadir? Ada. Siapa? Iya, ada Umi sama si Fuad ya. Berarti kita hadir cuma berempat, nggak full kita hari ini ya? Ya nggak datang, kata mamanya tadi ngabarin. Oke. Hari ini kita mau ngapain ya? Nah, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang pernah merebus air di rumahnya? Oh, bagus. Siapa yang pernah merebus telur? Iya, benar. Sudah pernah? Iya. Pernah nggak? Tidak. Belum. Oke, hari ini kita belajar merebus telur. Oke, praktek belajar merebus telur. Jadi sebelum kita belajar merebus telur langsung prakteknya, kita harus tahu dulu apa saja alat dan bahan yang harus kita siapkan. Oke? Jadi pertama untuk alatnya siapa yang tahu? Kompor. Iya, itu di belakang ada apa? Ada? Yang disebutkan tadi apa? Kompor. Kompor. Ya, kompornya nggak usah Ibu bawa ya. Pernah yang menggunakan kompor? Siapa yang menggunakan kompor gas di rumahnya? Oke, bagus. Raka? Di rumahnya masih pakai tungku? Iya. Oke. Selain kompor, apa lagi alatnya? Ini apa? Kira-kira ini apa? Apa namanya ini? Bagus Sari. Ini namanya saringan. Ya. Apa yang pertama tadi? Kompor.
Oke. Ketiga, ini apa? Panci. Panci. Nah, kalau ini namanya alat-alat yang akan kita gunakan untuk merebus telur. Kalau bahannya apa? Telur. Telur. Air. Iya. Telur. Garam. Air. Garam. Garam. Ada yang lain? Ada yang lain? Tidak. Oke, berarti coba sebutkan siapa yang mau sebutkan. Apa saja? Tunggu, apa saja alat untuk merebus telur? Aisyah, coba. Yang pertama apa tadi? Kompor. Yang kedua? Apa ini namanya? Saringan. Terus yang ketiga apa ini namanya? Panci. Oke, Fahri. Bahannya apa, Fahri? Telur. Terus apa lagi? Air. Apa lagi? Garam. Oke, garam. Ya, untuk langkah-langkah merebus telur. Tadi kan Ibu tanya, ada yang sudah pernah melakukan merebus telur di rumah, prakteknya di rumah pernah merebus telur. Nah, berarti tahu itu apa langkah-langkahnya kan? Di rumah sendiri atau didampingi? Hah? Bisa sendiri? Iya, boleh sendiri di rumah? Oh, berarti kalau menggunakan kompor itu kita bagaimana? Harus hati-hati. Kenapa harus hati-hati? Kita menggunakan api berbahaya. Oke. Langkah-langkahnya kira-kira siapa yang tahu? Pertama kita apakan dulu? Apa yang dicuci? Telur. Terus? Bahan-bahan. Kira-kira apa lagi? Langkah pertama itu Kita ambil panci. Kita letakkan di dalam di panci. atas di atas kompor. Setelah kita letakkan pancinya di atas kompor, habis itu airnya bagaimana? Masuk ke dalam panci. Kita masukkan ke dalam panci dengan hati. Oke, apakah alat kompornya udah dihidupkan apa belum? Belum, karena nanti kalau sudah selesai airnya kita masukkan, berarti Baru kita hidupkan. belum. Apa lagi kita masukkan? Telur. Kita masukkan telurnya, kita cemplungkan semuanya langsung atau satu-satu? Oke, satu-satu. Berarti ambil telurnya hati-hati, kita masukkan satu. Masukkan ke pancinya satu-satu. Setelah itu kira-kira apa lagi? Garam. Oke, boleh kasih garam. Berapa banyak? Sedikit. Apakah kita tuang semuanya garamnya? Enggak. Rasanya. Asin. Oke, kita masukkan garamnya. Nanti kita masukkan garamnya di sini. Habis itu baru kita hidupkan kompor. Oke, kita hidupkan kompor. Setelah kita hidupkan kompor, kira-kira bagaimana lagi? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Tutup panci. Ya, terus kita tutup pancinya, kita tunggu. Kita tunggu 10 sampai 15 menit sampai telurnya matang. Bagaimana cara kita tahu telurnya matang? Nanti kita buka, airnya sudah mendidih. Kalau sudah mendidih, kita tunggu. Kita tunggu sampai 10 menit atau 15 menit. Nanti baru kita sajikan. Oke. Sudah ingat? Jadi langkah-langkah merebus telur itu sudah ingat? Dinatul sudah? Raka? Berhubung nanti ada yang susah melakukan prakteknya, jadi kan Raka nggak bisa tuh berdiri. Nah, berarti tugas teman-teman yang lain bagaimana? Bantu, ya, dibantu. Jadi kita kerjasama. Sekarang praktek
satu, pancinya satu, berarti kita akan belajar merebus telur itu bersama-sama. Jadi bagi-bagi tugas nanti ya. Siapa yang masukin airnya, siapa yang masukin telur, gantian, oke? Oke? Ya, Fahri bantu ibu susun meja di sana dulu anak. Raka pindah ke sini dulu. Oke, Fahri berdiri. Raka pindah ke sini. Pindah ke sini. Duduknya. Ayo. Berdiri. Tidak perlu, kursinya tidak perlu. Tidak perlu. Berdiri dulu. Awas. Pindah ke depan. Geser mejanya ke sini, Nak. Oke. Nah, Syah, ambil peralatan kita, Nak. Ini. Ini letakkan di meja. Duduk. Letakkan di atas meja. Iya juga. Dinatul juga, ambil dinatul. Kumpulkan di atas meja. Dalam melakukan kegiatan merebus telur kita harus bagaimana? Hati. Kenapa harus hati-hati? Oke. Jadi duduk. Fahri duduk di sini dulu. Oke. Terus lagi. Dinatur di sini. Oke. Siapa yang mau bantu ibu untuk mengambil panci, letakkan di atas kompor. Oke. Dinatur Aisyah. Oke. Nah, sekarang Fahri bantu Ibu Lufi ambil air, Fahri. Bisa? Hati-hati airnya kita tuang ke lihat pancinya. Oke. Oke. Sudah duduk. Sekarang apa lagi? Habis airnya masuk? Telur. Oke, dinatur. Bantu ibu. Ini tadi sudah kita cuci. Ambil satu-satu. Masukkan pelan-pelan. Oke, bagus. Masukkan pelan. Lagi. Oke. Raka perhatikan ya, kalau tidak bisa bantu perhatikan ya Raka. Oke. Apa yang kita lakukan lagi? Garam. Nah, siapa yang mau masukkan garam? Oke, Fahri lagi ayo. Nanti Aisyah yang bantu cetek kompornya. Ini apa ini Fahri? Garam apa? Garam kasar ya, garam kasar. Pegang sini. Banyak atau sedikit? Sudah cukup kira-kira? Sudah. Oke, masukkan. Gelas. Oke, sudah, letakkan lagi sendoknya. Oke, duduk. Aisyah, ya, bantu. Tekan ini dulu, tekan ini. Lihat ya, tekan kuat. Terus, oke. Apa yang diputar? Ya, putar. Terus sampai bunyi. Tunggu. Nggak mau ya nak? Habis tidak.
sini berarti kita di bawah, kita ikutan. Ya. Bantu ya. Ya, sudah. Berarti kita tunggu. Ambil tutupnya Aisyah. Oke, kita tunggu. Oke, sampai tahap tadi. Siapa yang siapa yang bisa sebutkan apa saja yang sudah kita lakukan sampai tahap ini? Yang pertama tadi ngapain kita dulu? Iya, jangan kunci terus. Air, habis itu garam. Iya, dimasukkan garam terus. Telur. Lalu Bukan kompor. Jadi tugas kita sekarang ngapain? Menunggu. Nah, Ibu mau tanya. Tadi kan sudah ada yang bilang, oh Ibu pernah Bu di rumah. Aisyah pernah kan di rumah? Iya pernah di rumah. Iya. Nah, kalau merebus telur itu, Aisyah di rumah dibantu atau tidak? Atau sendiri saja? Berdua. Berarti didampingi. Dinatu juga berdua. Sama siapa? Sama Bunda. Kalau di Aisyah? Sama Mama. Kalau sendiri boleh tidak? Nggak boleh. Kalau Fahri boleh nggak sendiri? Boleh sama Ibu. Kalau Dinato sama Aisyah berarti harus didampingi ya? Kompornya tinggi atau tidak? Tinggi dari tinggi. Segini. Jadi susah. Oke, kalau karena kenapa harus didampingi? Kan anak-anak itu susah tuh. Nanti kalau panas, kalau kita dengan api berbahaya, berarti makanya harus didampingi. Fahri meskipun sudah bisa, tapi kan Fahri susah tuh. Nanti nggak kelihatan nanti apinya sudah dimatikan apa belum ya? Meskipun Fahri sudah dibolehkan sama Ibu, tapi harus hati-hati ya. Tetap didampingi harusnya sama Ibu. Biar nanti tidak bikin berbahaya. Kan berbahaya itu kita menggunakan kompor. Harus hati-hati. Terus kalau masak tuh harus bagaimana kita tangannya? Harus bersih. Sebelum melakukan kegiatan itu kita harus mencuci tangan dulu. Tadi sudah bersih tangannya. Nanti kalau sudah masak itu kita pakai sarung tangan nanti untuk membukanya. Siapa yang sudah pernah buka cangkang telur? Bisa? Raka bisa buka cangkang telur? Hah? Yang kecil? Iya. Telur puyuh? Iya. Oh, telur ayam? Di rumah ada? Di rumah ada? Oh, kalau telur? Iya. Berarti telur puyuh yang kecil-kecil, yang loreng-loreng itu. Kalau yang ini pernah tidak? Bukanya? Pernah. Kalau telur itu isinya warna apa, Nak? Kuning. Siapa yang suka makan telur? Dina tuh suka? Oh, suka semuanya. Raka suka makan telur? Suka? Kuningnya nggak suka? Kalau Aisyah, kalau Dinato suka semuanya. Apa rasa telur itu? Enak. Dikasih cabai atau enggak? Iya. Enak kalau makan pakai nasi ya. Jadi kita sabar ya, kita latihan sabar. Jadi kalau sabar itu disayang Allah, jadi hasilnya
nanti hasilnya kalau sudah matang bisa kita makan. Ya, kemarin kita juga sudah Aisyah pernah kemarin menggoreng telur kita ya, goreng telur dadar. Cuman siapa yang datang kemarin pas goreng telur? Aisyah sama Raka aja. Iya. Sabar dulu kita. Iya. Kalau makan telur itu gimana kita tuh nak? Jadinya tubuh kita sehat. Terus makan telur itu makanan yang bergizi untuk tubuh kita. Kalau kita makan makanan yang bergizi, berarti tubuh kita jadi bagaimana? Jadi jadi sehat, jadi kuat. Tunggu dulu. Ada besar hatinya. Jadi ini yang menunggu ada waktu yang sangat Oke. Sekarang sambil menunggu, keluarkan buku tulisnya satu-satu. Ayo, keluarkan buku tulisnya satu-satu. Di situ saja. Mana itu kita? Boleh pakai pena, boleh pakai pen. Mari bisa lihat nggak dari situ? Berarti Raka pindah ke sebelah itu Raka, sebelah kari. Sini lewat. Ayo, Kari mau menulis. Oke, tadi kita sudah menyebutkan alat-alat dan bahan untuk merebus telur. Tugasnya menyalin yang ada di papan tulis. Alat dan bahan untuk merebus telur. Oke, Raka pindah dulu. Ayo Raka. Di sini lewat, bisa nggak di sini? Nah, lewat sini. Buat hari sama tanggal jangan lupa. Sepertinya sudah. Warna, kalau yang untuk menulis ini pakai yang hitam ya, biar nggak sakit matanya. Dina tuh, ya yang di atasnya nggak apa-apa. Pensil ada nggak? Nah, ya boleh pakai itu lagi. Ya, sembari kita menunggu telurnya, airnya sudah mendidih.
jelaskan. Berapa gerakan iya, jarak. Kita mau bersama hari ini? Mau bersama kita hari ini? Mau bersama itu? Telur ayam. Ya. Coba lihat. Bapak coba buat. Ya. Buat di sini. Di sini. Ya. Ini rasanya. Jelas tidak? Ini T E T-nya jelas. Ya. Kembali. L. Ambilnya di sini. Coba lihat. Di sini. Sudah? Nah. Ya. Kira-kira sudah. L. Tambah gajinya. L. Makanya lurus saja. L. Ya, buat di sini. Ini. Ya. U.
Ya, begini. Ya. Udah? Katakan. Ini. Apa? Baru ini R. Coba kali tulisanmu. Silau ya? Silau sama kali. Soalnya mataharinya kali. Coba kita lihat aja. Bisa diselesaikan? Nanti kita lihat apakah telurnya ya, baca. Matikan San. Bagaimana matikannya? Kita balik. Oke. Sudah? Sudah. Oke. Dan ibu dingin dulu. Buka San. Buka pancinya pelan-pelan. Oke. Dan di sini. Oke, sambil teman-teman ibu dingin dulu. Yang lain bekerja. Dinato sudah? Ya. Ibu dingin dulu. Kunci copot. Awas. Ayo buat. Apa? Buat di sini. Di sini lagi. Dia bukan ke bawah, kita menulis ke samping. Ya. Yang bekerja apa? Ya. Ayo kerjakan. Ayo, yang bekerja tangan kata ibu tadi kan. Kita punya tugasnya masing-masing. Ayo. Dah? Ayo angkat. Ya, simpan alat tulisnya yang udah selesai. Iya, ayo. Cepat. Sampai sini. Sampai ke sini. Satu, dua. Ayo. Ini lagi. Ini lagi. Sini ke bawah dulu, ke bawah dulu. Ini dulu. Oke. Iya. Oke, bagaimana P? Iya. Terus. Iya. Lanjutkan. Iya. A lagi. Aja. Oke. Sampai dulu. F1 ujungnya. Bentuknya 1. Oke, Aina. Bantu ibu. Apa lagi kalau sudah kita mandikan pokoknya apa, Cang?
Ya, kita ambil telurnya. Pakai apa kita ngambil telurnya? Pakai apa ini? Ini apa namanya? Apa namanya ini tadi? Apa namanya tadi? Itu? Saringan. Ya, pelan-pelan ambil telurnya. Ya, masukkan ke. Udah, lagi. Satu. Tinato mau coba? Mau? Oke. Tinggalin 2. Dah. Oke, kasih Dinato. Pelan-pelan. Nah, satu-satu. Oh, langsung 2 boleh. Pelan-pelan, pelan-pelan. Oke. Ya, tekan di dalam. Masukkan saja di situ. Oke. Ya. Apa ini? Telur. Tadi sudah. Dah duduk. Oke. Aisyah duduk. Bawa kursinya ke situ lagi. Nah, Dinato boleh duduk di sini dulu, Dinato. Iya, ambil itu. Nah, letakkan di sana. Lepas. Iya, kok. Ambil tisu di meja ibu. Ini satu lagi. Ayo. Oke. Dan Raka pindah duduk lagi ke situ Kak. Sembari Paris sedikit lagi ya. Ayo Raka pindah ke tempat duduk yang di awal tadi. Aman. Au. Sudah, duduk baik-baik. Oke, sudah? Oke. Dan oke. Bagaimana perasaannya hari ini belajarnya? Senang? Oke. Tadi kita sudah belajar apa tadi? Belajar apa kita hari ini? Telur. Iya, telur. Bagaimana telurnya? Ngapain tadi kita? Itu ngapain kita tadi? Kita hari ini merebus telur. Ya. Siapa yang masih ingat tadi alatnya apa saja tadi alatnya? Kompor. Ya, kompor. Terus? Panci. Terus apa lagi? Jaringan. Terus untuk bahannya? Telur. Telur dan Garam, air. Siapa yang di sini yang mau menyebutkan langkah-langkah dari kegiatan kita merebus telur tadi? Siapa yang bisa? Kira-kira? Oke, Dinato. Awal kita ngapain tadi, Dinato? Pertama kita ngapain dulu? Ya. Kalau merebus telur kita ngapain dulu pertama tadi? Ambil panci, masukkan air ke Panci. Iya, ke panci. Habis itu Masukkan telur. Nah, kita masukkan telurnya perlahan satu persatu ke dalam apa? Panci. Ke dalam panci yang sudah berisi Air. Setelah itu kita masukkan apa? Garam. Kita masukkan garam ke dalam panci yang sudah berisi telur dan air tadi. Habis itu apa lagi? Tutup panci. Ya, tutup panci. Hidupkan kompor. Bagus, hidupkan kompor. Terus apa yang kita lakukan? Menunggu
sampai telurnya matang 10 sampai 15 menit. Oke. Lagi, setelah itu, setelah matang telurnya, ya, kita angkatnya pakai apa tadi? Pakai saringan. Kita angkat satu-satu, pelan-pelan. Sebelum kita, jadi kan kita matikan kompornya dulu. Kita matikan, tunggu dingin sebentar. Kita pindahkan telurnya ke air yang dingin. Oke. Jadi bagaimana hari ini, seru tidak belajarnya? Seru? Nanti kan kita sudah coba nih, sama-sama kita cobanya kan kalau di sekolah. Nanti di rumah kita coba ya. Tapi sendiri-sendiri kan? Sendiri, Aisyah sendiri di rumah, Dinato sendiri di rumah, tapi didampingi sama orang tua atau kakak atau siapa yang di rumah ya. Jangan sendiri dekat kompor kayak Dinato sama Aisyah, susah kan? Ya kan? Nah, nanti yang apa yang kita bisa masuk, contoh kita masukkan telur, kita masukkan air, bisa kita. Nanti kita hidupkan cetek, bisa. Nanti apa yang kita tidak bisa, kita minta bantu sama orang di rumah. Jadi nanti itu coba praktekkan juga di rumah. Kita yang apa yang kita lakukan sekarang di sekolah, kita praktekkan di rumah. Nanti lihatkan ke ibu videonya. Ya, kan sudah ada nomornya sama ibu satu-satu. Oke? Oke? Kan kemarin rajin kirim-kirim video ke ibu. Nanti videoin di rumah. Oh, kita lagi rebus telur. Nanti lihatin ke ibu. Bukti kalau sudah lakukan juga di rumah. Oke? Oke. Sudah? Untuk tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Belajarnya sudah selesai berarti? Iya. Kapan bisanya? Dalam waktu 1 minggu ini. Oke? Oke, ibu tunggu ya. Ibu tunggu ya. Oke? Iya, boleh. Cuma kegiatannya 1 kali aja. Ya, Mari? Oke, ya. Sebelum kita tutup pelajaran kita baca doa. Oke, baca doa dulu. Ayo, siapa yang pimpin? Tadi Dinato yang pimpin doa sebelum. Oke, Raka. Ya, Kak. Ya. Allah. Tegak. Berdoa. Mulai. Oke, sudah. Berjumpa lagi kita ya BFV. Bagi BFV tadi BFV sudah melakukan observasi. Sekarang kita lanjut pada pasca observasi ya Bu. Pada pasca observasi ini saya akan mengajukan juga beberapa pertanyaan BFV dan mohon dijawab ya. Yang pertama BFV, bagaimana perasaan BFV setelah menyajikan pembelajaran ini? Sudah sih Bu, karena sudah berjalan meskipun memang masih banyak kurang-kurangnya, masih banyak butuh perbaikan, cuman untuk hari ini cukup kondusif, anak juga cukup mau berpartisipasi, jadi alhamdulillah. Tadi saya lihat anak cukup bersemangat ya BFV ya. Kemudian dari proses pembelajaran ini apakah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Dibilang sesuai, cukup sesuai cuman jadi tadi kan kita di awal sudah belajar apa alat, apa bahan, terus langkah-langkahnya. Cuman yang memang untuk setiap step-stepnya itu kita perlu didampingin anaknya, tidak bisa mandiri. Apalagi di praktek tadi juga ada keterbatasan tadi ya Bu. Jadi di situ memang Agak kendala sedikit tadi ya BFV ya. Oke BFV, kemudian menurut BFV bisa Ibu ceritakan hal-hal yang dirasa memuaskan dari hasil pembelajaran tadi?
hal yang sangat memuaskan gitu dalam pembelajaran tadi. Lebih ke partisipasi anak sih Bu, karena kan kita paham ya kalau untuk anak disabilitas ini dia karena sudah terbiasa dibantu, karena sudah terbiasa merasa oh nggak bisa. Nah, cuman kalau untuk praktek tadi dia mau mencoba, enggak Bu. Nah, biasanya kan menolak-nolak tuh. Nah, kalau sekarang untuk tadi kita lakukan kegiatannya, anak cukup kooperatif tadi, jadi dia mau untuk mencoba, terus kita dampingi, dia mau melakukan, kita suruh ini, dia mau. Nah, di situ mungkin saya merasa kayak oh anak mau nih, meskipun dia tetap mendampingi. Oke, berarti. Kemudian menurut Ibu pencapaian tujuan pembelajarannya di sini tercapai atau tidak? Kalau untuk penguasaan materi sih sebenarnya anak prakteknya sudah cukup baik sih Bu. Cuman untuk secara misalnya secara teorinya anak, apalagi untuk langkah-langkah tadi memang masih kita dampingin dalam menyebutkan langkah-langkah apa saja. Kalau untuk mandiri dia melakukan menyebutkan langkah-langkah apa saja, jadi dia anak tidak bisa sendiri, jadi harus dibimbing dulu, kita dan ini langkahnya apa, kita yang bantu. Kemudian menurut Ibu apa yang menjadi kesulitan bagi siswa-siswa tadi? Mungkin bisa kita lihat sama-sama nih Bu. Jadi kan kebetulan di sini kan kelasnya tunagrahita gabung sama fisik ya Bu, gangguan fisik. Jadi keterbatasan anak yang ada gangguan fisik, prakteknya yang susah. Jadi mungkin ya ada beberapa anak yang memang sulit sekali. Kayak misalkan si Raka kan nggak bisa tuh prakteknya langsung, cuman dia mengamati saja. Terus kalau di Fahri meskipun fisiknya bisa, tetapi di mata yang agak kesulitan. Cuman meskipun kendala-kendala di fisik yang tadi, partisipasi tetap berjalan dan dia kondusif laksana gitu. Baik, berarti berdasarkan observasi saya, jadi ada beberapa catatan yang saya buat dari observasi tadi. Yang pertama yaitu saya sudah melihat Ibu sudah mengapresiasi siswa dengan baik, yaitu tadi dengan menanyakan kadarnya, kemudian siswa beliau sudah bersemangat. Saya rasa itu sudah mengapresiasikan siswa dengan baik. Kemudian dari segi absensi Ibu tadi sudah juga mengobservasi siswa. Kemudian Ibu juga sudah menjabarkan alat dan bahan materi yang mau digunakan. Ibu juga sudah memberikan kepada siswa langkah dari pembelajarannya, kemudian apa alat dan bahannya dan bagaimana prosesnya. Kemudian tadi Ibu saya lihat juga sudah ikut sangat mendukung membimbing siswanya di dalam melakukan praktiknya. Itu sudah sangat baik dan sudah saya lihat sangat baik sekali Bu, karena sudah mampu Ibu membimbing dan mengarahkan siswa dengan baik ya Bu ya. Kemudian Ibu juga sudah membimbing menyimpulkan misalnya dari terakhir tadi Ibu juga sudah mencoba mengulang kembali pembelajaran yang tadi sudah berjalan dan sudah dibantu oleh anak-anak tadi juga sudah membuatnya sudah baik itu Bu, Ibu menyimpulkan pembelajaran. Dan untuk sedikit koreksi ya Bu untuk pembelajaran di hari ini. Ini Bu, di sini Ibu juga sudah untuk koreksinya Bu, sebaiknya tadi di dalam proses pembelajaran Bu, sebaiknya tujuan pembelajaran kita itu harus kita sampaikan kepada siswa. Kita tuliskan atau kita sebutkan saja, misalnya tujuan pembelajaran kita ini apa, jadi siswa tahu apa tujuan pembelajarannya hari ini. Kemudian sebaiknya Bu di dalam proses tadi Ibu kan ada tuh penilaiannya tadi dari itu kerja ya Bu. Seharusnya tadi Ibu perlihatkan kepada siswa bahwasanya Ibu menilai mereka. Jadi mereka menjadi lebih bersemangat dan sangat memotivasi juga untuk mereka Bu. Kemudian satu lagi Bu, kemudian dalam proses pembelajaran sebaiknya penilaian mudah ya Bu ya. Kemudian
modo tadi saya lihat sebaiknya memang dia melakukan praktek langsung ya Bu ya, metodenya. Cuma metodenya apa? Misalnya kita pakai baseline, kemudian ada itu yang mana gitu. Ya langsung atau direct learning terus atau apa gitu ya Bu yang disebutkan kan. Nah, terima kasih Bu Elvi, semoga kedepannya Bu Elvi tambah mantap, tambah semangat, dan terima kasih atas Terima kasih Bu, mungkin banyak kurang-kurangnya.